Kalau dibilang efisien, kita harus ingat bahwa yang namanya biaya pemilihan kepala daerah itu kan ada yang formal, ada yang informal. Yang formal mungkin yang KPU ya, beli kotak suara lah segala macam. Ya. Tapi kan yang mahal itu kan sebenarnya yang Non formal. non formalnya. Biaya silumannya ya. Biaya siluman, uang sewa perahu, ya kan? Untuk dapat dari Untuk partai. dapat dukungan dari partai mana, dipasangkan dengan siapa. Itu satu tuh, dan saya kira sudah bukan rahasia, saya kira sudah banyak sekali penelitian maupun podcast juga para mantan calon kepala daerah yang mengaku bahwa ya memang begitu prakteknya. Jadi saya dia bayar harus membayar mahal ke partai ya? ke partai. Tapi ada juga biaya informal lainnya, dua lagi paling tidak, serangan fajar. Oke. Saya kira kan kita baru mengalami 2024 tuh pilkada ya. Saya kira banyak sekali yang dapat juga serangan fajar dan itu biayanya besar. Satu lagi yang informal dan menurut saya salah adalah banyak sekali biaya-biaya untuk konser dangdut, kemudian merchandise bagi kaos, bagi segala macam, bukannya berbicara gagasan. Jadi seakan-akan mahal sekali, padahal kita seakan-akan warga pemilih itu dibiasakan untuk melihat orang dari apa yang bisa orang itu kasih ke dia, bukan pikirannya, Bukan gagasannya ya? bukan gagasannya, Jadi bukan politik gagasan ya? bukan politik gagasan, dan itu memang bikin biaya mahal. Tapi artinya itu kan di entertain terus-menerus oleh partai-partai politik, karena itu cara paling mudah. Bicara gagasan kan juga tidak mudah pasti kalau orang yang nggak pintar ya. Nah jadi mungkin mahalnya sebenarnya di situ. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke DPRD, bayangkan calon-calon kepala daerah atau incumbent yang ingin dipilih lagi, dia akan mengentertain anggota DPRD-nya supaya dia yang dipilih, ya kan? Atau DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat Partai, supaya dia dipilih. Artinya mungkin biayanya sebenarnya sama, bisa jadi lebih mahal, tapi dengan biaya yang sama atau lebih mahal itu, warga betul-betul tidak dapat apa-apa. Tidak ada akses. Nggak ada akses sama sekali, karena si calon-calon kepala daerah akan menghamba pada partai politik. Dia udah nggak peduli harus bilang sama warga, paling tidak mungkin janjinya kosong mungkin ya, tapi kan paling tidak dia ada berjanji, janji langsung. Saya mau transportasi umum lebih baik ya, saya mau pengolahan sampah lebih baik misalnya begitu. Ada kan komunikasi itu. Nah saya membayangkan kalau oleh DPRD total dipilihnya oleh mereka, ya udah, ibu bapak mau jalan-jalan kemana, ya kan? Mau studi banding kemana, misalnya begitu. Itu saya ngomongnya ekstrim ya, tapi contohnya sudah banyak. Berarti